sudah menjaga jarak. Ya. Oke. Ya, apa kabar Pak Hartono? Alhamdulillah. Sehat? Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Ini perlu disyukuri ya, anugerah kesehatan ini di masa pandemi ini. Kita semua alhamdulillah masih fit. Ya. Pak Hartono masih rutin olahraga? Alhamdulillah, insya Allah seminggu sekali 2 kali ya. Oke. Saya juga teman-teman semua sobat SPI melakukan pola hidup yang sehat ya, tetap berpikir positif dan jangan lupa gerak fisik ya, gerak fisik ya semua. Pak Udin gimana? Ya, saya alhamdulillah juga masih rutin. Seminggu minimal saya jogging, kemudian 2 kali minimal, kemudian olahraga permainan. Termasuk kita sering rival di lapangan. Jadi teman-teman perlu diketahui nih, kita di sini akan mengambil mata kuliah yang sama character building, tapi kalau di lapangan badminton kita nggak pernah lupa pasangan. Oke. Jadi para peserta pembelajar, kami berdua ini akan menemani Anda character building, mata kuliah baru ya Pak Hartono ya. Insya Allah 14 pertemuan ya. 14 kali pertemuan, ini kurikulum baru. Kurikulum baru. Ya, untuk manajemen diambil di semester 6 ya. Untuk akuntansi semester 2. Iya, jadi mata kuliah ini kita ampu berdua guys. Ya, jadi ada Pak Hartono dan saya sendiri, Bapak Saifuddin Zuri. Mungkin bagi Anda semua tidak asing mungkin ya, kecuali yang semester 2. Ya, semester 2. Tapi saya kira Pak Udin, Pak Saifuddin Zuri ini panggilan Pak Udin ya. Jadi ya, kita lebih akrab Pak Udin. Untuk semester 2 kemarin OMB kan sudah kenal. Oh iya betul ya, semoga sudah mengenal ya. Oke. Jadi teman-teman nih, Pak Udin ini di SPI sebagai kepala departemen bisnis ya. Jadi dan juga sering membantu kegiatan kemahasiswaan. Kalau bagi teman-teman yang sering di grup angkatan, barangkali ada pengumuman beasiswa, pengumuman terkait kegiatan kemahasiswaan itu biasanya saya yang upload. Jadi di sini saya sebagai mahasiswa ya, Pak Saifuddin, Pak Udin bagian departemen bisnis. Oke. Tapi kapasitas kita ketemu di sini akan mengawali pembelajaran character building. Ya, betul. Jadi para peserta pembelajar di semester ini ada 14 kali Ya, pertemuan, walaupun secara online ya, masih secara online. Kita akan mendampingi para peserta pembelajar untuk lebih jauh mengetahui apa itu character building, ya, dan apa tujuannya. Nah, kira-kira apa nih Pak Hartono? Kira-kira yang bisa dijelaskan awal, kira-kira mata kuliah ini seperti apa? Jadi teman-teman sobat SPI, jadi dari mata kuliah ini sebenarnya kita itu ingin memberikan sebuah pengetahuan ya, pengetahuan bagaimana kita bisa berperilaku baik. Jadi ini faktor afeksi Pak. Afeksi. Jadi afeksinya tahu dulu, setelah itu kita juga ingin menanamkan juga, setelah itu menanamkan rasa bagaimana ini benar, ini enggak. Jadi setelah afeksi apa? Kognisi. Ya. Kognisi itu pengetahuan, afeksi itu kesadaran atau rasa ya. Dan setelah itu bagaimana menerapkannya. Jadi itu juga masalah psikomotorik. Oke, ya. Bagaimana menerapkan semua yang ada, yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Artinya memang ini sebuah proses ya. Nanti juga akan kita semua akan tahu apakah sebuah karakter, sebuah kelakuan, sebuah watak itu bisa berubah atau enggak ya, bisa kita perbaiki enggak. Oke. Jadi Pak Hartono tadi peserta pembelajar menyebut istilah watak. Nah, ini namanya saja character building. Jadi membangun karakter. Nah, berarti ini para peserta pembelajar nanti kalau belajarnya lancar, tugas-tugas semuanya diselesaikan, nanti lulus harus punya karakter, punya watak. Siapakah alumni SPI itu dan seperti apa? Nah, seperti itu ya kira-kira yang akan kita lakukan ya. Jadi karena di era sekarang orang harus jelas siapa dirinya. Kalau lupa diri atau lupa daratan menjadi tidak jelas. Kalau dalam bisnis berarti kalau tidak punya
keunikan susah dijual ya. Iya, betul sekali Pak Udin. Dan kebetulan sekali lagi ini karena saya juga bagian mahasiswa ya, artinya lulusan SPI itu bisa berkiprah di pasar kerja di dunia nyata itu memang harus punya sesuatu Pak Udin. Punya karakter, punya pembeda. Tidak perlu yang terbaik. Oke. Ya, teman-teman semua. Anda punya pembeda, diferensiasi, keunikan. Nah, ini nanti juga akan kita kupas apa saja materi dari mata kuliah ini, karena memang kadang-kadang di Indonesia itu lebih dari 3.000 perguruan tinggi, di Jogja aja lebih dari 100. Nah, di situ ada perguruan tinggi gede, perguruan tinggi yang favorit. Jangan khawatir teman-teman semua, sobat SPI ya, belajar karakter building, alumni SPI tidak kalah, artinya bisa bersaing, bisa asal punya kemauan dari sekarang untuk belajar. Nah, ini salah satu belajar seumur hidup. Ya, tadi Pak Toto menyebut tidak harus yang terbaik. Ya. Ini para peserta pembelajar yang hari ini mungkin masih ada kekurangan, ada kelemahan, tidak ada manusia sempurna. Ya, berarti harus pede. Mungkin wajahnya kurang sempurna, kurang ganteng, kurang cantik, ilmunya kurang banyak, ekonominya kurang mampu. Tidak perlu kecil hati, tidak perlu harus yang terbaik. Tetapi ada apa tadi Pak Toto, harus ada pembeda. Itu saya kan ini Pak, karakter ya. Karakter, dan Anda harus tahu siapa Anda. Oke. Anda harus mengenali. Saya nggak kuat di aspek misalkan public komunikasi. Anda kuati dengan materi substansi. Bagaimana Anda bisa berkarir di dunia nyata. Terus ketika Anda terjun di masyarakat, ya, Anda tahu ternyata saya itu punya sisi positif, negatif dan sebagainya. Itu Anda sudah tahu. Setidaknya Anda sudah punya gambaran siapa. Siapa saya. Pak Hartoko, kita ini kan peserta pembelajarannya sudah dewasa, tidak lagi anak-anak, ya kan? Kalau remaja katanya sedang fase mencari identitas. Nah, ini sudah dewasa, apalagi mahasiswa SPI bro. Sudah ada yang berumur, sudah ada yang punya cucu bahkan. Ada di sini? Ya. Nah, kok masih tanya siapa aku? Nah, kira-kira ini jangan-jangan sampai seumur ini kita semua ini nggak jelas siapa diri kita. Nah, para peserta pembelajar inilah yang dituju di dalam mata kuliah character building. Bukan berarti kita ini tidak jelas, tetapi seiring dengan perkembangan umur kita masing-masing, termasuk peserta pembelajar, harus tahu siapa dirinya. Ada salah satu dalil mengatakan siapa yang tahu dirinya akan mengenal Tuhannya. Nah, seperti itu. Jadi peserta pembelajar kita di umur yang kesekian masing-masing ini tentu kita harus mulai menyadari siapa sesungguhnya diri kita. Umur Pak Udin berapa? Umur biologis atau umur apa kira-kira? Umur saya 25 guys. Umur saya 25. Oke, begini peserta pembelajar. Mengapa kita ini perlu memperbincangkan tentang siapa kita? Karena akhir-akhir ini menurut saya Pak Hartoko, banyak hal yang membuat bangsa kita ini menjadi dipertanyakan kembali sesungguhnya siapa kita. Dulu Bung Karno pernah mengatakan nation and character building, bahwa sebuah bangsa itu harus punya identitas, harus punya karakter, harus punya keunikan, ya, sehingga ekstensinya itu diakui oleh bangsa lain. Nah, hari ini oleh proses globalisasi, oleh proses konflik identitas kita, tiba-tiba ada fenomena kita ini diseragamkan. Coba kalau kita lihat selera musik tiba-tiba seragam, diseragamkan. Iya, baju seragam, selera makan seragam, gaya hidup seragam. Kayak semuanya diatur. Iya, coba kita bayangkan peserta pembelajar, kita berkomunikasi saja itu sekarang menjadi seragam. Semuanya harus pakai medsos, harus pakai HP. Berarti kan dunia ini tiba-tiba seragam. Nah, kita ini sebagai bangsa maksudnya harus punya keunikan kita. Nah, inilah para peserta pembelajar yang ingin kita sampaikan bahwa di dalam pembelajaran ini selama 14 hari pertemuan, pertama kita harus kesah dulu, ya kan? Kita
situasi kita ini secara sistematis tidak kita sadari tiba-tiba kita ini seragam. Dan hidup ini saya kira kalau seragam kok nggak asik ya. Jadi yang jelas ya teman. Iya. Apa-apa seperti monoton ya. Kalau seragam itu kayaknya monoton. Hidup ini harus ada selebrasi, harus ada mozaik, harus ada keragaman. Nah, orang supaya diakui keragamannya kan harus punya identitas kan, punya karakter yang berbeda. Nah ini harus kita bentuk ya. Nah inilah apa namanya sebuah proses bagaimana kita akan mencoba memberikan beberapa aspek ke teman-teman semua, bagaimana seperti yang diutarakan Pak Udin, hidup kita dibekali dengan sebuah teori ilmu yang dimana kita nanti bisa menempatkan diri yang terbaik di tengah suasana seperti ini. Kalau saya pesannya satu Pak Udin, data terbaru mengenai produk e-commerce di Indonesia, produk Indonesia itu hanya menempati 7,5% dari transaksi digital seluruh Indonesia. Artinya cuma 7,5%. 92,5% itu orang Indonesia saja beli barang dari luar. Entah itu Anda beli di platform digital dari marketplace maupun di sosial media. Yang cukup menyedihkan adalah kita sendiri belanja produk Indonesia masih kurang. Artinya apa? Di situ ada sesuatu. Masih apakah itu kurang percaya dengan produk Indonesia ataukah ada sesuatu yang lemah? Mari kita belajar bersama, perbaiki bersama sehingga produk Indonesia bisa berjaya di negara sendiri. Sekali lagi 7,5%. Ya, Anda belanja di Shopee, di Lazada, Tokopedia, atau belanja di platform yang media sosial, Facebook dan sebagainya, ternyata produk Indonesia cuma 7,5%. Bayangkan, saya kira memperhatikan ya. Jadi kita cuma jadi pasar, Pak. Itu baru di aspek ekonomi ya, perilaku konsumsi ya kan. Itu kita cuma 7,5% ya dari sebuah proses transaksi yang betapa besarnya ini ya melalui online ya. Nah, belum lagi aspek-aspek yang lain Pak Toto. Saya kira perilaku budaya kita di masyarakat, cara pandang kita, ya kan. Kemudian etika kita. Sekarang ini nggak tahu bangsa ini banyak referensi yang karena ini resiko dari bangsa terbuka. Kemudian saling bersaing dan kemudian masyarakat kita apalagi akhir-akhir ini dengan kehadiran medsos guys ya. Saya kira sekarang ini peserta pembelajar alat teknologi berupa smartphone atau mobile phone itu sudah menjadi organ tubuh ya kan, dan melalui alat mumil itulah kemudian perilaku kita dikonstruksi, didesain ya kan, dibentuk. Tiba-tiba kita sangat mudah sekali menghujat orang, mudah sekali tersinggung, mudah sekali marah, dan perilaku-perilaku di masyarakat kita yang dulu terkenal dengan santun, ya kan, ramah, tiba-tiba hilang, tercerabut semuanya. Nah inilah keprihatinan yang perlu kita diskusikan di berbagai pertemuan, dan kita perlu mencari solusi karena kampus kita kan solusi bisnis Indonesia, ya kan, muda, bertalenta dan berwirausaha. Jadi menghadapi keresahan seperti ini kita tidak perlu galau terus-menerus, harus dicarikan solusinya. Nah, peserta pembelajar saya kira di mata kuliah ini nanti akan ada penguatan kembali dari nilai-nilai yang mungkin sebelumnya sudah pernah diajarkan. Apa saja itu Pak? Oke. Jadi kan teman-teman sobat SD peserta pembelajar character building ya, itu perlu tahu ya, karena ini pertemuan pertama ya, apa saja sih yang akan diingatkan lagi, dikuatkan lagi, atau ya kita belajar bersama lagi. Karena apa? Teman-teman belajar character building dulu sudah pernah barangkali sebenarnya menerima materi-materi ini. Apa saja? Oke, baik. Peserta pembelajar, ada beberapa hal yang akan kita pelajari kembali untuk mengingatkan, untuk membentuk siapa sih diri kita ya, siapa sih alumni SBI itu khususnya begitu. Jadi pertama tentu kita akan mencoba menghayati kembali ajaran-ajaran agama. Tapi agama di sini dalam pengertian yang universal.
Jadi saya kira masing-masing peserta pembelajar memiliki keyakinan yang berbeda-beda, bahkan agama yang sama pun kadang pemahamannya berbeda. Itu kita hormati, tetapi kita sama-sama sepakat bahwa agama termasuk salah satu referensi nilai tentang kebaikan. Nah, kita akan mencoba mengambil intisari atau api dari agama itu, intisari dari agama itu yang mengandung nilai-nilai pembentukan karakter yang baik. Saya kira seluruh agama yang didelegasikan para rasulnya masing-masing itu pasti memperjuangkan tentang kebaikan, keadilan, kedamaian. Nah, inilah yang akan kita eksplorasi supaya kita lebih menghayati itu pertama. Kedua adalah masing-masing peserta pembelajar dari beragam daerah di SBI ini ya. Ada dari paling timur sendiri ada Papua, ya, ada dari teman-teman dari Maluku, dari NTT, Sulawesi ya, dari Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, bahkan dari luar negeri, Timor Leste. Saya kira semua daerah itu memiliki karakter adat istiadat yang berbeda. Jadi budaya Indonesia dibangun di atas puncak-puncak budaya daerah. Jadi menjadi Indonesia itu tidak harus melenyapkan daerah. Justru di dalam mata pembelajaran karakter building ini masing-masing peserta pembelajar harus ingat dengan identitas asal daerahnya masing-masing. Karena masing-masing daerah punya karakter yang beda-beda. Nah, itu tentu saja kembali harus diambil nilai-nilai yang memungkinkan hidup bersama secara baik. Ketiga adalah tentang kita ini orang Indonesia. Ya, menjadi Indonesia, siapa sih manusia Indonesia itu? Nah, mungkin ini bagi para pembelajar yang dulu sudah pernah mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, sudah pernah ketemu lagi saya ya. Nah, ini mungkin agama ketemu Pak Ude sebagian juga. Nah, ini mungkin akan kita comot beberapa nilai yang ingin menegaskan siapa sih manusia Indonesia itu. Ini penting saya kira. Karena di tengah globalisasi, panggung ini sangat terbuka, siapapun boleh tampil. Nah, ketika tampil kalau tidak membawa karakter masing-masing, penonton akan bosan, ya kan? Jadi orang Indonesia tampil seperti apa itu harus punya karakter. Sedikit pembanding bro, India itu sampai hari ini orang sangat mudah mengenali dari apa ya? Tariannya, kain sarinya, iya. Orang Jepang walaupun dia sudah sangat modern tapi tradisi kejepangan tidak hilang. Nah, kita hari ini mungkin tergila-gila drakor ya, drama Korea mungkin. Boleh nggak kira-kira nonton itu? Boleh, tapi tidak boleh hilang karakter. Itu yang ketiga, yaitu ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah ke SBI. Jadi bro, mungkin yang sudah mau lulus ini semester 6 yang manajemen, jangan-jangan sejarah SBI saja tidak tahu. Ya kan? Terutama ya. Ada, jadi ingat lagi dulu pernah ada acara ke SBI ini di orientasi mahasiswa baru, terutama bagi yang semester 6 ya, untuk teman-teman kita dari manajemen barangkali masih ingat lah bagaimana struktur organisasi, bagaimana visi SBI, misi SBI dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ada 4 ya. Pertama adalah aspek agama ya. Sudah dirayakan sama Pak Udin. Terus aspek lokalitas, adat istiadat, kita sukunya berbeda-beda dari tahap 1 juga ya. Terus Indonesia, bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah ke SBI. Saya kira ini menarik sekali. Jadi ini mata kuliah yang memberikan bekal ya kepada teman-teman semua. Jadi bagaimana besok berperilaku yang baik, luwes, sesuai dengan kaidah agama, kaidah suku, adat, istiadat lokalnya, sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan pembedanya SBI. Jadi Anda lulusan SBI, bedanya apa dengan lulusan yang lain? Nah ini Anda perlu kita ingatkan lagi karena Anda semua teman-teman belajar sudah pernah mengambil mata kuliah ini atau sudah pernah mendengar dari penjelasan itu saja. Ini sekali lagi ini penguatan saja dari apa yang sudah pernah teman-teman semua dengar ya.
begitulah para peserta pembelajaran, saya kira garis besar satuan materi di dalam pembelajaran character building. Nah, sedikit sebelum kita akhiri Pak Hartoko, ini soal metode pembelajaran, ya kan? Karena ini masa pandemi, atas nama untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan bersama, maka kita akan menggunakan salah satu medianya karena masih online adalah melalui media-media seperti ini. Jadi para peserta pembelajar nanti jangan bosan ya guys melihat kita ini. Mungkin bisa jadi ada yang bertemu berdua sendiri, nanti Pak Hartoko mau membuat media sendiri, syuting sendiri juga silakan. Begitu juga saya akan memproduksi sendiri juga silakan. Apa yang diajarkan Pak Hartoko maupun saya itu sama saja materinya, karena kurikulum atau silabi ini adalah hasil koordinasi kita berdua. Jadi tidak ada standar nilainya juga sama, pembelajarannya juga sama, materinya sama ya Pak Hartoko ya. Oh, terus Pak Udin, bagaimana untuk UTS dan UAS? Oke. Nah ini kan teman-teman belajar perlu tahu ini mata kuliah character building itu sama nggak ya? Terus nanti pakai medianya apa? Tentu saja di pertemuan pertama kita perlu ada semacam penyamaan ya. Untuk UTS-nya sendiri gimana? Ya, ujian tengah semester tetap diadakan untuk mengukur dan mengevaluasi serapan pemahaman dari peserta pembelajar. Jadi teori Pak. Ya, nanti ada ujian tengah semester bersifat deskriptif biasanya mata kuliah sejenis ini. Itu dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh akademik. Jadi itu biasanya pertemuan ke-8 artinya pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu teori ya. Terus ke-8-nya itu adalah UTS. Nah, 9 setelah itu kan setelah UTS gimana Pak? Ya, setelah UTS masuk ke materi lagi. Nah, kita akan lebih mengaksentuasi atau lebih fokus pada pembentukan karakter dengan 4 sumber nilai tadi itu, agama, lokalitas, keindonesiaan, dan ke-STISD. Nah, kemudian para peserta pembelajar kita tidak akan memperlakukan ujian akhir dengan seperti UTS, tapi outcome atau produk dari pembelajaran ini adalah masing-masing nanti kita tugaskan untuk deskripsi diri, untuk menjawab satu pertanyaan ringkas, siapa aku? Siapa Anda? Siapa Anda? Jadi masing-masing harus bisa menggambarkan dirinya. Anda sudah belajar selama sekitar 13 pertemuan, sudah ada diajarkan, sudah kita jelaskan semua tentang nanti 4 sekali lagi aspek agama, lokalitas, Indonesia dan SSPI. Setelah itu di ujian akhir Anda menulis, mendeskripsikan diri, siapa saya. Begitu Pak? Iya, betul. Itu mungkin juga keunikan dari mata pelajaran. Ya. UAS. Selain itu juga bagi yang sudah semester 6 ini latihan untuk menulis juga. Ini yang semester 6 saya ingatkan tiap hari bisa nulis status, komen-komen, ya kan. Tapi kalau nulis makalah beratnya bukan main. Jadi ini bro, ini nanti produk ujian akhirnya nanti ditentukan bukan dengan ujian tertulis, tapi membuat semacam deskripsi, untuk mendeskripsikan dirinya, deskripsi diri untuk menjawab siapa aku. Nah, yang diolah dari materi yang sudah diberikan selama 14 kali pertemuan, dan baru ditentukan nilainya dari seluruh proses itu. Ada nilai A dan sampai berikutnya, begitu. Mudah-mudahan lulus semua ya, Pak. Kuliah mata kuliah ini kan ya sekali lagi mengingatkan lagi jadi apa yang sudah Anda pelajari. Jadi jangan sampai lah. Sekali lagi teman-teman pembelajar mata kuliah ini yang ingin saya sampaikan lagi, mungkin juga Pak Udin selalu hadir di setiap pertemuan ya. Kalau tidak hadir secara online kan, saya mau nggak bisa, silakan ada komunikasi ya. Kalau ada tugas dikerjakan, UTS dikerjakan karena apa, bobotnya cukup gede Pak. UTS itu berapa? 30% aja. Kehadiran itu sekitar 10 sampai 15%. Tugas itu juga ada. Artinya jika teman-teman pembelajar
belajar mata kuliah karakter building ini datang kuliah ya, terus membuat tugas UTS, UAS, ya nggak mungkin akhir EC Pak. Ya, kalau semua proses diikuti dengan baik ya, dan ingat bahwa mata kuliah ini tujuannya tadi adalah membentuk karakter. Jadi proses pembelajaran menjadi variabel penting penilaian. Kalau tidak pernah ikut proses pembelajaran, tiba-tiba muncul di akhir ada tugas, ngumpulin tugas doang, saya kira kita mempertimbangkan ya. Ini nggak memenuhi syarat untuk menjadi sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Jadi peserta pembelajar, proses pembelajaran itu bagian dari penilaian. Jadi aktifkan dan kita tetap menggunakan online, ya, dan kita akan berdasarkan evaluasi Pak Ardoto semester kemarin. Pertama belajar kita tidak akan memaksakan selalu Zoom atau Google Meet, kita akan variasi. Jadi semacam dimix dengan produk konten YouTube semacam ini, kemudian ada WA Voice, ada juga telekonferensi, ada juga chatting. Jadi kita variasi sehingga nanti tidak terlalu memberatkan peserta pembelajar dan mudah-mudahan tidak menjenuhkan. Iya. Gitu. Begitu Pak Ardoto. Ya teman-teman semua, mungkin di sini dulu, sampai di sini dulu kita menjelaskan pertemuan mata kuliah ini ya. Dan jangan lupa media yang wajib kita gunakan tetap aja portal SP, portal kampus ini. E-kampus karena absennya di situ. Mungkin begitu Pak. Oke. Makasih sekali. Kita akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu di perjumpaan berikutnya. Setiap kelas masing-masing sesuai jadwal. Semangat dan jaga kesehatan. Sampai di sini sementara, sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.